Oke Rian, di segmen ketiga ini pertanyaannya adalah dengan target pasar yang cukup niche ya ini ya. Sebutkan nih daging-daging dari Alnon dalam membuat brand agar brand ini tetap relevan, berkembang dan tetap diminati oleh pasar lah, bahkan di luar target pasar gitu. Ini poin-poinnya apa aja nih? Pertama buat visual identity yang kuat. Terus yang kedua jangan kaku sama desain. Yang ketiga perbanyak artikel dan pilihan desain. Yang keempat perbanyak kolaborasi. Alright, kita bungkus, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Oke, yang pertama nih, buat visual identity yang kuat nih. Bisa lebih detail kayak gimana? Ya intinya kan setiap brand itu punya warna ya. Kan? Jadi kalau gimana caranya kalau pas ngeliat Alnon tuh, oh ini Alnon gitu. Karena kita kan yang dijual itu bukan nama brand. Ya, tapi, karena kita suka nggak bisa ngebedain clothing muslim yang ini sama yang itu. Ya, gitu. Makanya kita tuh berusaha bahwa bikin desain tuh yang Alnon banget gitu. Dari coloring misalkan atau dari karakter desainnya. Terus ya itu karena si Alnon tuh emang ngejual nama tokoh. Dan emang yang harus dikuatin dari segi desainnya. Tapi Alnon nggak membuat parodi kan ya? Nggak memplesetin brand atau band gitu kan? Enggak ya? Itu clothing yang lain ya? Iya. Kawan juga itu kan. Berarti emang nggak main di situ ya? Ya emang ya ilustrasi sih kebanyakan. Ilustrasi cuman dipadu-padankan dengan referensi ya? Iya benar. Oke. Ini yang kedua nih jangan kaku dengan desain ya tadi ya? Iya. Itu kan referensi itu zaman sekarang tuh kan ya semua orang bisa pakai ya yang sama apa segala macam. Sebenarnya diferensiasi yang paling bold yang dibangun sama Alnon tuh dari segi desain apa sih? Mungkin kalau yang desain yang ilustrasi gitu, yang ilustrasi terus emang hand draw gitu, belum banyak gitu kan brand Islam yang pakai ilustrasi. Jadi mungkin secara originalitas kita bisa lebih original karena kebanyakan desain Alnon itu handmade gitu, handmade dari seniman-seniman lokal. Itu diceritain nggak sih si ketika proses pembuatan desainnya handmade apa seperti itu kan sebenarnya itu kan zaman sekarang kan kita harus ada storytelling ya dalam membangun brand itu. Nah itu Alnon melakukan itu nggak, atau tiba-tiba udah jadi desain aja nggak tahu ini yang ngedesain siapa, nggak diceritain atau gimana? Dulu awal-awal sih kita edukasi juga kan bahwa desain kita itu original dan memang dibuat sama seniman-seniman lokal gitu kan gitu. Cuma belum bikin konten tentang itu gitu. Pernah Kang. Pernah aja. Ya. Teruskan dong. Ya. Jadi saya ngelihat aja nih, ini kayaknya harus ada yang diceritain nih. Iya benar. Dari value-nya ya kan. Value-nya desainnya karena kan kadang saya tertarik nih dengan desain ini, cuman pengen tahu siapa sih desainernya yang ini, apakah memang sistemnya dia ngumpet-ngumpet gitu kan, kayak incognito gitu ataukah dia emang ya belum dibuat aja gitu kontennya gitu kan. Kalau kayak desain kemarin kita pernah collab sama Koma Mas Kenli. Oh, Kenli juga pernah. Pernah. Jadi waktu Palestina sih sebenarnya ini ada desainnya Mas Ken yang waduh ini kayaknya cocok nih dibuatin desain. Alhamdulillah beliau mau. Dan akhirnya itu desain itu dipakai collab juga sama NGO sama Explore gitu. Oke. Nah ini nih, ya, terus perbanyak artikel. Nah ini artikel tuh kan urusannya sama cost produksi ya. Iya. Kita pengennya banyak banget artikel. Benar. Gitu. Cuman ini cara mengkomposisikannya gimana nih Alnon nih? Kalau Alnon kan kebanyakan tuh yang artikel repeat kan. Jadi misalkan kita kunci ada top 10 yang best seller, yaitu kita secara quantity itu dibanyakin. Nah untuk artikel-artikel baru biasanya kita split test dulu dengan quantity yang sedikit, dan nanti kalau misalkan bagus itu diperbanyak. Nah, misalkan kalau ternyata ini responnya kurang bagus, kita take down atau dicari strategi lain gitu. Iya. Berarti hampir sama kayak kampanye ya, test the water ya. Iya. Test the water. Oke. Ini ya yang terakhir pasti ya semua
clothing sekarang eranya udah era kolaborasi. Benar. Mau clothing, mau sepatu, mau apapun. Nah, kolaborasi ini sebenarnya batasan dari All-Non sendiri sampai mana sih? Kan ini clothing yang memang niche-nya tuh Islam gitu ya, dengan arsirannya lah. Nah ini untuk kolaborasi ini gimana nih sistemnya nih? Ya biasanya ya yang terutama harus punya minimal visi yang sama lah kan ya, visi yang sama terhadap Islam gitu. Terus setelah udah visinya udah klop nih, secara visi udah klop, kita tentuin bentuk kolaborasi yang cocok nih. Memungkinkan nggak sama brand umum gitu? Pengen malahan kan, misalkan bisa sama maternal gitu, bisa kan. Ya pengen sih kan sampai brand umum gitu. Terus sama Osella gitu. Boleh bisa nih. Sama Bu Cherry. Sama Fred Perry gitu. Ya pengen kan gitu. Salah satu mungkin target saya ke depannya pengen gitu. Jadi keluarlah dari niche Islamnya tuh yang spesifik, pengen jadi sama brand-brand yang umum gitu kan pengennya. Karena kan ya bahasan Islam juga sekarang ya udah masuk podcast. Iya benar kan. Udah masuk ke supporter sepak bola. Iya benar. Udah luas lah ya. Iya. Apalagi di era setelah 7 Oktober ini kan benar. Ya dunia lebih itu melek ya. Udah berubah banget kan sekarang. Jadi gelombang yang pro sama Islam kok sebenarnya kebuka ada semenjak 7 Oktober ini tuh. Oh ternyata itu teh bukan teroris. Oh ternyata itu teh tidak radikal. Justru yang radikal tuh entu tuh. Benar kan, emang sebenarnya dari 7 Oktober tuh udah ngebuka mata banget. Yang tadinya orang yang skeptis sama ini sekarang jadi mulai ada wala lah, mulai ada pembelaan. Gitu. Ya justru yang mengerikan itu justru si penjajah itu ya, istri Will itu ya. Nah, jadi kita jadi terbuka ya. Dulu kan kita yang ngalamin lah ya ketika kita pro Palestina, nunjukin keberpihakan kita, tapi adalah nyinyiran yang justru datang dari Muslim itu sendiri gitu ya. Aduh kenapa gini ya gitu kan. Tapi sekarang semua udah terbuka, bahkan yang di luar Muslim pun supportnya luar biasa, bahkan lebih gitu kan. Benar, sampai nyebrang lautan gitu ya, segala macamnya, dan itu juga menampar kita dan membuat kita harusnya bisa lebih berpikir lagi dan bisa lebih bergerak lagi, dan dunia sudah tidak sesekuler dulu ya. Itu tadi ya, saya bilang sekularisme sudah tidak seksi dan nggak laku kali ya sekarang ya. Justru benar, Kang. Semua podcast sekarang udah ngebahas Islam dengan fair gitu ya. Bahkan ada ya Muslim dan non Muslim gitu ngobrolnya itu. Ya udah dialognya udah terbangun gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang situasinya udah seperti ini. Walaupun kita dulu ngalamin lah ya masa-masa ngebatin gitu ya. Itu tuh memang ya buat yang ngerti ya. Itu memang menyakitkan gitu zaman dulu tuh. Ketika ada gesekan seperti itu, tapi itu udah sunatullah ya, istilahnya tuh sebuah keniscayaan lah yang bakal dilalui lah oleh perjuangan kita untuk mengenalkan Islam tadi. Kayak All-Non sendiri kan to make gimana itu let people know jadi lupa let people know how great Islam is. Nah jadi untuk membuat orang-orang tahu bahwa Islam ini great ya. Itu memang tidak semulus yang dibayangkan ya. Benar. Itu ujiannya banyak banget, cobaannya banyak banget, dan itu sebuah keniscayaan. Jadi pasti ada. Jadi telan aja ya. Kuatkan mentalnya. Oke, mungkin sekarang zamannya udah berbeda gitu, dan saya ngelihat orang-orang menghadapi Islam tuh lebih rileks dan lebih mengilmui ya sekarang. Benar. Yang dulu mungkin terlalu pakai kacamata kuda, akhirnya sumbu pendek gitu menanggapi hal-hal yang berbau Islam. Tapi sekarang mereka mau belajar, mereka ngebahasnya di podcast dengan tenang, dan mereka mau bertanya, dan alhamdulillah ya narasumbernya pun banyak yang kompeten ya, untuk di dunianya ya gitu. Mungkin ada ustadz yang nggak berani untuk menghadapi narasumber yang ini, udahlah sama yang ini aja. Udah gitu. ada plotnya masing-masing. Plotnya masing-masing gitu ya. Oke, ini seru banget ya. Nanti kita bahas lagi sesuatu yang lebih seru lagi di segmen berikutnya. Tapi kita istirahat dulu sih, Nak. Oke.
Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Alright Rian, dari Alnon ya. Dalam menghadapi fluktuasi keadaan brand ya, dalam titik terendah apa aja nih yang dilakukan oleh Alnon ya? Daging-daging penting ya ketika menghadapi the lowest point tuh apa aja sih? Yang pertama minta doa sama orang tua sama istri. Yang kedua itu kita coba ikutin kemauan pasar. Yang ketiga mengedepankan ukhuwah. Yang keempat ingat sama visi yang pernah dibangun. Alright. Gitu. Kita bungkus, kita bahas satu persatu. Okay. Daging semua. Oke, dalam titik terendah nih, poin pertama nih adalah tentang jalur langit ya. Benar. Minta doa ke orang tua ya, kalau masih pada punya orang tua ya. Yang kedua istri nih. Apakah ini titipan? Jawabannya titipan istri? Dengan paksaan ini. Anda istri. Enggak. Ikatan suami takut istri. Oke, yang pasti ya karena istri itu kan yang mensupport kita dan ibadah terlama kita lah ya. Benar kan. Jadi mau nggak mau ya memang harus dan yang pasti ya orang tua ini hampir semua ya. Kalau udah ngomongin orang tua tuh kan ya urusan branding apa segala macam. Nggak ngaruh jadi ya. Bukan nggak ngaruh maksudnya jadi nomor sekian lah. Iya gitu. benar kan. Nah ini seberapa powerful sih doa orang tua yang dirasakan sama Rian? Jadi dulu tuh waktu awal ngebangun si Alnon, saya pernah dinasehatin sama senior saya di clothing juga. Udah izin belum sama orang tua bikin kayak gini? Saya nggak kan. Akhirnya saya bilang dan alhamdulillah didoain. Alhamdulillah. Asalnya nggak izin tuh? Ya kan dulu karena ilmu terbatas ya udah ajar gitu kan. Pang jalan. Keluar pangnya. Ini akhirnya saya membiasai dari obrolan itu sekarang ngebiasain setiap mau bikin keputusan tuh selalu bilang ibu sama istri karena mau tidak mau yang support orang tua sama istri ya maaf. Yang support kita itu ya mereka gitu. Yang langsung langsung jalur langsung lah mereka. Dan akhirnya alhamdulillah dimudahkan gitu. Oke, nah ini kan lagi ngomonginnya titik terendah nih ya. Itu waktu tahun berapa tuh ada di titik terendah tuh? Sebenarnya kerasa tuh ya itu awal Covid 2019. Covid ya? 2020 lah, 2020. Tapi Covid tuh beda-beda ya, ada yang malah jadi sukses. Benar Kang. Ada yang down gitu. Benar. 2020 sampai 2024 lah. Sebenarnya sekarang tuh lagi fase nanjak lagi lah. Ya, ngumpulin lagi. Udah mulai pelan-pelan. Di tahun segitu tuh banyak brand-brand seangkatan tuh yang tumbang kan. Alhamdulillah karena itu karena kita punya visi. Saya juga sebenarnya udah sempat udahlah kita kayaknya harus exit nih. Atau mati suri dulu gitu. Kayaknya ini udah harus cari yang lain. Cuman itu karena kita ya kebetulan kita bertiga kan saling mengingatkan dan itu kembali harus ukhuwah dijaga tuh. Akhirnya semangatnya muncul lagi gitu. Ya, diilmui lagi, benar semangatin kan? lagi, dikuatkan lagi visi. Ya, karena ingat dulu waktu pas susah-susahnya ke Cigon bareng gitu ke Cigon Dewa. Iya. Bawa kain, bawa karung. Ingat ke sana. Iya. Gitu kan. Oke. Nah, ini terus yang poin ke 3 nih. Dua nih ya, ikutin kemauan pasar. Ini kalau sekilas didengerin tuh kalau kata anak-anak pang dulu ini sell out ini. Maksudnya gini kan. Nah ini gimana kalau anak-anak pang gitu. Kalau ini kemauan pasar ya kita orang bisnis pasti lah gitu. Cuman ini batasannya sampai mana sih? Sebenarnya lebih ke platform jualan Kang. Kalau dulu kan kita awal-awal tuh lewat direct gitu, langsung WhatsApp, terus mulai kesini semakin digital. Digital itu ada website, sampai akhirnya ke era marketplace sekarang. Memang
perubahan era itu tuh kerasa banget kalau kita nggak ngikutin gitu kan. Ya. Ya, kalau misalkan kita masih sangklang gitu ya, masih kita mau pengen old school gitu, Ya. pakai WhatsApp aja. WhatsApp aja. Ternyata untuk sekarang tuh nggak bisa karena si konsumen tuh udah dimanjakan sama marketplace. Marketplace dan di monopoli juga benar, benar kan. Jadi mau nggak mau kita tuh harus terjun di di sana. monopoli itu ya. Benar kan. Jadi tapi tidak melepas juga ikhtiar untuk bisa mandiri kan, keluar dari platform. Yeah. Terutama memang keras ya sih si marketplace ini, walaupun secara kuantiti memberikan impact-nya besar gitu. Cuman semakin kesini udah mulai monetize kan ya, mulai emang harus, terutama muslim harus punya platform yang bisa menaungi gitu. Ya. Oke. Gitu kan. Nah ini terus mengedepankan ukhuwah nih. Ini poin-poin yang memang tidak ada di bahasan bisnis yang lain. Ini ada ukhuwahnya gitu. Ya. Mengedepankan ukhuwah. Ini ukhuwahnya tuh gimana nih? Karena kan di Indonesia ini ya jujur li ya. Kita ini color yang paling mungkin meriah gitu ya, di dunia keislaman kita gitu ya. Ada yang begini, ada yang begitu, segala macam dengan sebutannya masing-masing, yang ini nyebut ini nyebut ini. Labeling tuh udah banyak label lah gitu ya. Dan sebenarnya ukhuwah seperti apa sih yang dilakukan oleh Onon? Sebenarnya ya ini karena kita tuh hidupnya dari komunitas ya kan. Jadi emang harus kalau ini mah terkenal maka ta'aruf kan. Harus banyak teman lah Kang. Harus banyak teman. Harus banyak teman. Terus sebenarnya karena Alnon tuh kan kita bertiga ya kan. Ada 3 owner. Jadi emang saya pernah dinasehatin gini, daripada ukhuwah rusak gara-gara bisnis, mendingan gue usah bisnis kalian. Jadi memang karena otak kita bertiga saling perang gitu. Akhirnya itu tuh pergesekan itu tuh bisa merusak ukhuwah. Dan setelah direnungi tuh emang benar-benar lebih mahal ukhuwahnya daripada cuma bisnisnya doang gitu kan. Sepotong sayap nyamuk ini. Benar. Terus kita dengan ukhuwah kenal orang baru gitu, memperluas circle. Bakal mempermudah kita lah insya Allah kan, mempermudah kita untuk kedepannya dari dunia dan akhiratnya juga tentunya gitu. Ya memang antara ukhuwah dan bisnis itu memang ini ujiannya besar banget. Benar Kang. Saya pun ngerasain lah ya. Bagaimana segala macam ya, semoga Allah mengampuni saya dan amin. Ya memang ini bahasan yang memang mungkin ya kalau tidak berasiran dengan Islam ini agak apa sih ini cuma sebenarnya sama aja gitu ya, dalam dunia yang konvensional, bisnis yang konvensional pun sebenarnya kan kalau tidak pakai istilah ukhuwah pun sebenarnya lebih ke persahabatan juga sebenarnya masuk aja gitu ya. Kayak dunia persahabatan. Waduh, kok dulu kita bersahabat kayaknya enak banget nih, setelah bisnis nggak enak gitu. Itu gitu. Banyak kasus banget kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya ya menimbang-nimbang apa segala macam gitu antara pertemanan dan bisnis gitu kan. Itu kan sebuah PR besar ternyata ya setelah kita jalani. Dan pasti ada trial and error-nya dan pasti ada yang harus memaafkan atau dimaafkan gitu kan. Iya benar kan. Nah itu gimana tuh nge-manage akhirnya udahlah gue maafin deh, ini urusan ginian doang gitu kan, atau yang gimana gitu. Itu pernah terjadi pasti ya. Gitu. Ya sih Kang, ya kan kalau pergesekan itu mah pasti keniscayaan ya. Terus sebenarnya kita tuh gimana caranya nempatin tuh di tengah-tengah kan. Jangan terlalu ekstrim ekstrim menjauhi, jangan juga ya itu kita selalu ingatnya bahwa itu lebih baik kehilangan bisnis ini daripada kehilangan sahabat yang kita bareng-bareng gitu. Susahnya kita bareng gitu kan, susahnya bareng, bangunnya bareng, tapi gara-gara muamalah ternyata ada gesekan di muamalah, jadi bisa rusak gitu kan. Makanya saya ya udah, kalau harus saling ridho kan intinya, harus saling ridho. Dan itu kembali ke tujuan awalnya apa. Dulu kan kita punya visi nih waktu pas senang-senangnya bareng gitu. Masa nanti pas lagi susahnya nggak bareng gitu kan. Memang
ujian persahabatan itu diuji justru ketika di lowest point ya. Benar, Atau Kang. di situasi yang memang sulit gitu ya. Iya. Yang susah gitu. Itu sangat diuji banget ya. Begitupun dengan pasangan ya. Mau jadi pernikahan. Jadi gini. Dalam dunia pasangan itu kan biasanya kan kalau yang nggak kuat udah out aja Iya, segala betul. macam gitu. Cuman yang saya lihat di sini clothing Muslim tuh memang unik ya. Dia punya niche yang memang bahasa-bahasa yang tidak umum. Terus ada bahasan-bahasan yang memang mungkin hanya dimengerti dengan circle tertentu gitu ya, yang udah pada ngaji gitu. Cuman ini kan nggak boleh jadi cuman ilmu di circle kita doang gitu. Benar. Nah, cara nge-share ilmu-ilmu kayak gini sebenarnya Alnan ada nggak sih strategi tersendiri gitu untuk apakah mulai ngisi seminar atau di mana gitu? Karena kan yang mau mulai bisnis nih ya dari teman-teman yang pengen ada nuansa Islamnya itu kan butuh insight juga gitu. Alnan udah membuka itu nggak sih buat teman-teman kampus gitu ya mau undang Alnon buat seminar gitu kan, siapa tahu gitu ya teman-teman Rohis gitu atau teman-teman komunitas bisnis lah ya yang umum gitu ya di kampus-kampus atau di SMA ini bisa kontak atau kemana gitu. Boleh, bisa ke Instagram aja. Instagram ya, di DM aja ya, ke Mimin ya. Ke Mimin. Nama Miminnya dirahasiakan. Mimin dan Mumun. Atau adminnya itu saya sendiri. Jadi semua saya sendiri. Itu mas saya. Oke. Nah ini jadi Alnan membuka ya buat ngisi seminar atau kayak gitu-gitu, sharing ya. Karena teman-teman juga butuh lah insight ya dari pelaku-pelaku bisnis yang memang berarsiran dengan dunia keislaman gitu ya. Dan ini seru banget. Yang pasti saya tuh menaruh harapan besar ya dari clothing Muslim gitu ya. Memang kita sekarang udah banyak fest gitu kayak hijab fest. Apalagi sih fest gitu tuh. Hijrah fest, terus apalah halal fest, apa itulah segala macam ya. Dan itu sebenarnya di Indonesia itu menjadi pasar yang ternyata sangat seksi gitu ya. Benar. Ekosistemnya hidup kan gitu. Saya pernah ngobrol sama teman ya, dia bukan Muslim dan dia mengakui sampai ngomong kayak gini, saya kalau mau kaya raya di Indonesia gampang. Saya tinggal bikin bisnis hijab, saya akan kaya. Karena dia emang sekolahnya fashion waktu. Dan dia ngomong kayak gitu dengan belak-belakan gitu. Terus ya dia emang agak bule gitu dan saya nanya ke dia, why don't you just do it gitu. No gitu. Karena saya tidak mau menjual sesuatu yang bernafaskan Islam sedangkan saya sendiri tidak menjalankan Islam itu sendiri. Benar. Ya itu ada insight lah dari teman-teman. Berarti dia sadar kalau mau menjalankan bisnis, even itu adalah fashion gitu ya, tapi ada Islamnya ya pasti dia harus mempelajari Islam itu. Dia nggak berani buka itu karena walaupun itu makes money ya gitu. Tapi dia jujur, saya kalau mau bikin clothing Muslim, ya saya harus belajar Islam itu sendiri gitu kan. Itu sebuah keniscayaan bagi dia. And that's a good insight lah gitu yang pernah saya alami di obrolan tentang antara fashion dan keislaman gitu. Itu salah satu insight juga. Nah ini quotation terakhir deh dari Alnon ya untuk menutup obrolan ini. Mudah-mudahan yang mau bisnis nih semakin semangat, semakin membara gitu ya apinya ya. Silakan. Ya buat yang ada di fase-fase oleng. Ingat goyah. Ingat waktu kita tuh punya visi sebenarnya. Kita ngejalanin itu ada cita-citanya. Bisnis ini tuh kendaraan kita buat kebaikan. Jadi misalkan kalau kita udah mau jatuh nih, udah oleng, udah rada wayag, ingatnya ke sana. Jadi kita punya visi pengen bermanfaat lah, intinya pengen bermanfaat. Nah kendaraannya itu brand ini buat jadi kendaraan kita. Kita bangunnya susah, harus dipertahanin gitu. Gitu sih kan. Oke, terima kasih banyak.
Rian, sukses terus buat Amin, Alnon. amin. Dan juga buat teman-teman semuanya, biar kompak terus semuanya ya. Insya Allah. Dan juga Alnon juga bisa go internasional ya. Amin. Karena di internasional juga ternyata banyak ya. Ada sih. Lupa nih nanya Oh, tentang, iya. ada pesanan internasional nggak pernah ya? Ada, Karena Kang. pakai bahasa Inggris kan ini rata-rata. Iya, iya. Heeh. Kalau Dari negara mana tuh biasanya? banyaknya sih Malaysia, Brunei, Singapura. Ya negara-negara tetangga sih banyaknya. Oh itu banyak ya ternyata. Dulu pernah pernah ke Jepang, terus ke Eropa juga pernah beberapa kali. Wow. Heeh. Ternyata masih banyak yang bisa itu diulik ya. itunya apa namanya? Ada fun fact-nya Kang. Oh gimana Pernah gimana? Ada teman saya di Brunei. Ah. Dia dulu tuh pengen kaos Umar bin Khattab. Dia searching. Akhirnya ada tuh di Indonesia. Dan qadarullah Alnon. Dan alhamdulillah dari sana tuh ternyata di Brunei itu apa namanya? Antusias sama si Clothing Muslim. clothing muslim itu besar karena mungkin di sana nggak ada ya. Dan alhamdulillah jadi bisa nyebar di Brunei sama Malaysia lah. Nggak di maintain tuh apa engagementnya di sana gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih engage sama ini ya, sama orang teman di sana. Oh teman di sana. Cuman mungkin lagi ada perubahan lah di sana gitu. Oke. Tapi saya punya nggak tahu ya punya listrik lah ya. punya feeling nih ya bahwa clothing modern Muslim ini kayaknya bakal berkembang deh, bakal mendunia. Bakal mendunia. Kalau gua insya Allah yakin ya untuk itu dan mudah-mudahan Alnon menjadi salah satu yang mendobraknya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Rian, seru banget obrolannya. Sukses buat Alnon, barakallahu fikum. Jangan lupa untuk subscribe, untuk nyalain loncengnya, sebarkan ya di grup WA teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, TikTok kita, dan platform yang lainnya lah, banyak ya. Di sini support daging semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua.